Menyikat gigi rutin dalam 2 kali sehari adalah kegiatan sederhana yang cukup penting untuk mendapatkan gigi dan gusi yang sehat. Selain menjaga nafas tetap sehat, Anda akan terhindar dari berbagai penyakit gigi seperti flak, gigi berlubang, atau bahkan radang gusi atau gusi berdarah yang diakibatkan adanya penimbunan flak atau sisa makanan pada gigi yang berdampak buruk pada kesehatan gigi. Namun tak sedikit masyarakat yang menganggap sepele sakit gigi dan enggan melakukan pemeriksaan secara rutin. Cukup menambal atau mencabut gigi. Tahukah Anda pemirsa, ayo hidup sehat? Kurang terjaganya kesehatan gigi dan mulut bukan hanya berdampak pada gigi itu sendiri. Bila tak ditangani secara serius, sakit karena gigi berlubang atau gusi berdarah bisa memicu Anda terkena serangan jantung hingga stroke. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, siapa di rumah yang sering makan makanan manis plus minum air dingin? Enak sih, tapi katanya dapat mengganggu kesehatan gigi. Nah, apakah benar demikian? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dokter Gigi Ayu. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik dok. Ya, memang sesuatu yang manis-manis enak ya? Iya, betul. Apalagi lihat yang manis-manis ya dok. Nah, tapi kita tidak berbicara itu dok, kita berbicara terhadap kesehatan gigi. Katanya memang makanan manis ataupun yang dingin-dingin ya, dapat berpengaruh terhadap kesehatan gigi nggak dok? Tentu bisa berpengaruh sekali dok. Kalau misalnya apalagi kan manis-manis tuh kayak coklat, permen itu sangat mempengaruhi. Kalau dingin tuh biasanya lebih ke es batu. Es batu ya? Prosesnya gimana tuh dok sampai dapat merusak tuh dok? Oke, untuk prosesnya kalau yang kita ketahui kan makanan manis itu lengket nih dok. Biasanya makanan lengket itu lebih gampang menempel pada rongga gigi kita atau celah-celah gigi kita dan terbentuklah plak atau sisa-sisa makanan. Ketika sudah terbentuk plak, bakteri kan senang nih. Ketika bakteri berkumpul di sana mengubah tuh dari glukosa menjadi ke asam. Akhirnya pH di rongga mulut kita itu berubah menjadi lebih asam dan mengikis lapisan luar gigi kita atau email gitu dok. Oke. Itu yang orang kerasa ini nggak dok? Kayak ngilu, ya betul, nyeri kadang, sampai gigi berlubang. Gigi berlubang ya. Gimana dok? Nah, gigi berlubang itu karena proses yang tadi itu secara terulang terjadi. Gitu. Akhirnya kan yang tadinya lapisan luarnya terkikis, lama-lama ke lapisan berikutnya. Akhirnya makin tipis tuh, akhirnya bisa juga buat giginya sakit berdenyut. Sakit berdenyut, terus kalau terus-menerus sampai berlubang kalau infeksi terus-menerus. Nah, biasanya lebih berlubang dulu baru ke berdenyut gitu dok. Oke. Oh, berlubang dulu baru berdenyut? Iya. Prosesnya seperti itu ya? Awalnya dari linu dulu. Oke, nah dokter, ini apakah benar demikian anak-anak lebih gampang ya sakit gigi? Karies pada anak itu lebih mudah terjadi dok, karena biasanya dikaitkan dengan kebiasaan dari sikat gigi. Adakah jenis makanan manis atau minuman dingin tertentu yang tidak merusak gigi atau semua dapat merusak gigi dok? Semua dapat merusak gigi dok, untuk makanan manis, asam, dan juga dingin itu dapat merusak gigi. Jadi semua ya? Nggak bisa ditawar ya dok? Nggak bisa. Cegahnya adalah merawat gigi kita. Nah, gigi berlubang atau gigi karies itu dapat sembuh sendiri atau harus perlu diobati nggak dok? Tentu perlu diobati dok. Ya. Jadi harus periksa ke dokter gigi untuk melihat apakah kariesnya besar atau kecil gitu. Jadi dia tidak dapat sembuh sendiri ya? Betul. Kalau kita tidak obati gigi berlubang ini berbahayakah dok atau ada efek sampingnya gimana dok? Tentu berbahaya dok. Oh. Jadi kalau misalnya kita biarkan, sakitnya bisa menjadi lebih parah. Atau lubangnya juga bisa lebih parah karena bakterinya kan terus menggerogoti lubang giginya tuh. Bisa memunculkan nyeri yang hebat, kemudian juga bisa menjadi lebih bengkak gitu dok di area sekitar gigi yang sakit. Oke, jadi memang harus diobati ya? Betul. Nah, ini mungkin pemirsa yang tunggu-tunggu dok. Otomatis kan berarti kita tidak bisa makanan manis dong? Tapi kalau mau makan manis, apa dok yang harus dilakukan? Oke, tentu untuk makan manis itu boleh, tapi kita harus rutin juga sikat giginya 2 kali sehari dok. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur juga. Kemudian juga mungkin setelah makan manis atau misalnya minum dingin, itu berkumur dengan menggunakan air gitu. Atau juga bisa mengunyah permen karet tanpa gula itu dok, yang bebas gula. Itu juga membantu untuk
memperbanyak air liur, akhirnya self cleansing dari air liurnya itu bekerja. Ya, karena pemirsa harus tahu air liur itu sebenarnya adalah bentuk apa ya, self cleansing kita ya untuk mulut ya. Nah, kalau dingin kan identik dengan rasa ngilu ya. Yap. Gimana supaya tidak ngilu dong? Biasanya sikat giginya itu gunakan pasta gigi yang berfluoride. Kemudian juga pilih pasta gigi yang untuk khusus gigi sensitif. Kemudian kalau bisa sih hindari aja yang manis-manis sama dingin-dingin gitu. Hindari aja ya. Oke. Nah, ini kan menjadi pengetahuan masyarakat bahwa adalah kamu gigi berlubang nih. Nah, kata dokter tadi kan nggak bisa dibiarin lah, harus diobati ya. Nah, harus diobati seperti apa, Dok? Untuk mengobatinya tentu perlu periksa dulu ke dokter. Kalau misalnya lubangnya kecil itu masih bisa ditambal. Tapi kalau misalnya lubangnya besar, ada dua pilihan, Dok. Antara perawatan saluran akar atau memang ya terpaksa harus kita cabut giginya. Harus dicabut ya? Betul. Ya. Tapi memang harus dinotkan ke pemirsa bahwa mempertahankan gigi memang lebih bagus ya? Iya. Sebenarnya dari jangan main asal cabut ya? Iya. Lebih baik mempertahankan gigi daripada kita langsung main cabut. Karena kebanyakan orang sekarang itu kalau sakit gigi udah cabut. Cabut aja. Padahal sayang ya? Ya. Oke, setuju banget. Terakhir nih, Dok. Tips bagi pemirsa di rumah bagaimana merawat kesehatan gigi supaya tidak mudah ngilu, tidak mudah gigi berlubang. Silakan, Dok. Untuk cara merawatnya tentu kita bisa lakukan sikat gigi yang rutin 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian juga kita bisa rutin juga ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu. Nanti di sana entah mau dibersihin karang giginya atau juga nanti ada pencegahan itu pemberian terapi fluoride. Kemudian sikat gigi dengan pasta gigi yang berfluoride, juga pilih sikat gigi yang halus saja, Dok. Gitu. Oke, jadi memang simpel banget sih, harus rajin sikat gigi ya? Iya, harus dirawat. Dan mungkin hindari makanan-makanan yang manis dan terlalu dingin ya. Pemirsa, gigi merupakan salah satu organ tubuh yang menjadi bagian dari sistem pencernaan manusia. Tanpa gigi, Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan dengan sempurna. Penampilan Anda juga sangat tergantung dari kondisi kesehatan gigi. Sayangnya, perawatan gigi seringkali terabaikan. Nah, agar kita tidak menyepelekan pentingnya gigi, ada baiknya kalau kita simak fakta-fakta penting tentang gigi yang sudah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat berikut ini. Fakta yang pertama adalah tentang proses terbentuknya gigi yang ternyata sudah terjadi sebelum kita dilahirkan. Tapi secara fisik, gigi pertama baru akan muncul ketika bayi sudah berumur antara 6 hingga 12 bulan. Gigi akan terus bermunculan hingga berjumlah 20 buah saat anak menginjak usia 3 tahun, walaupun statusnya belum permanen. Nah, ketika mencapai usia antara 12 hingga 14 tahun, barulah gigi tersebut mulai tanggal dan digantikan dengan gigi permanen yang akhirnya akan tumbuh hingga mencapai 32 buah. Fakta yang kedua adalah tentang predikat gigi sebagai jaringan terkeras dari seluruh jaringan tubuh manusia, bahkan lebih keras dibandingkan tulang. Jika dilihat dari komposisi bahan pembentuknya, enamel gigi memiliki kandungan mineral mencapai 96%. Gigi manusia sendiri tersusun setidaknya dari 4 bagian, yaitu mahkota gigi, enamel gigi, dentin, dan pulp. Dengan enamel sebagai bagian terkeras dari gigi. Bahkan, enamel lebih keras daripada tulang. Fakta berikutnya adalah tentang musuh gigi yang paling utama, yaitu gula. Gula yang terkandung dalam makanan dan minuman manis ternyata mengandung zat asam yang bisa merusak gigi. Asam tersebut bisa membuat lapisan enamel gigi mengalami korosi. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan menyikat gigi menggunakan baking soda. Baking soda adalah zat yang bersifat basa sehingga mampu menetralkan kandungan asam tersebut. Tapi jika Anda malas menyikat gigi, maka lapisan asam tersebut akan menyebabkan munculnya karies
atau lubang pada gigi. Fakta selanjutnya adalah tentang 4 buah gigi geraham yang paling belakang yang ternyata belum tentu dimiliki oleh semua orang. Faktanya, memiliki gigi geraham tersebut juga terkandung sering menimbulkan masalah karena akar gigi geraham paling belakang seringkali tumbuh tidak normal. Akibatnya, gigi geraham tersebut kerap menyundul-nyundul gigi di depannya sehingga tumbuh tidak sempurna. Jadi, gigi geraham yang tumbuh paling akhir ini justru menjadi gigi yang paling pertama dicabut. Ironis bukan? Fakta tentang gigi yang terakhir adalah tentang kondisi kesehatan gigi yang ternyata bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Kesehatan rongga mulut pada akhirnya juga akan berpengaruh pada kondisi gigi Anda. Singkat kata, Anda bisa saja mewarisi masalah pada gigi yang juga dialami oleh orang tua Anda. Misalnya, kehilangan gigi pada posisi yang sama, waktu lepasnya gigi, hingga bentuk susunan gigi. Jadi, kalau gigi Anda bermasalah, coba komunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua Anda sebelum pergi ke dokter. Siapa tahu, orang tua Anda juga pernah mengalami masalah yang serupa dengan gigi Anda. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang gigi manusia. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi Anda, karena gigi yang hilang tidak akan bisa tergantikan.